Assalamualaikum, hai teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran khususnya kelas 1 semester genap. Nah, tujuan pembelajaran ini kita buat dari turunan dari capaian pembelajaran yang dibuat ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian disusunlah tujuan pembelajaran itu untuk dibuat modul ajar atau sebagai pedoman membuat asesmen baik sumatif maupun formatif seperti itu. Yuk kita mulai membahas tujuan pembelajaran kelas 1. Baik, mulai ya. Pemetaan materi dan tujuan pembelajaran kelas 1 semester 2 atau semester genap ya. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ini kan ada bab-babnya ya. Ini biasanya di buku itu ada bab-babnya seperti itu. Nah, terdiri dari 4 bab. Terdiri dari 4 bab. Di sini ya. Tentang teman baru itu nanti ada materinya membaca dan menulis suku kata mamimu memo, kemudian ada penggunaan tanda titik, mengenal kata ajaib, tujuan pembelajarannya untuk 1 membaca dan menulis suku kata yang diawali huruf M, mengenali tanda titik. Kemudian yang selanjutnya berbeda itu tak apa, itu membaca menulis gagigu gego. Kemudian menulis dan mengenal lambang bilangan 1, 2 seperti itu. Kemudian yang ketiga di bab aku ingin anak-anak diajari mengenali bentuk uang melalui bacaan dan juga membaca dan menulis kata-kata sederhana. Yang terakhir di sekitar rumah itu nanti anak-anak belajar membaca dan menulis kata tentang arah, letak, dan petugas berseragam, menjelaskan cara menjaga dan keselamatan di luar rumah. Nah, itu ada nanti arah, ada letak benda, seragam profesi, nanti ada polisi, tentara, perawat, dokter, dan sebagainya. Kemudian menjaga keselamatan diri di luar rumah. Oke, yang matematika. Yang pertama, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan sampai dengan 20. Batasannya 20 ya. Nah, di sini anak-anak harus paham konsep lebih dari, kurang dari, dan selisih. Kemudian menjumlahkan bilangan dengan hasil kurang dari, menjumlahkan bilangan dengan hasil masih kurang dari 20. Selanjutnya mengurangkan bilangan dengan hasilnya masih kurang dari 20. Memahami konsep itu ya, tadi lebih dari, kurang dari, seperti itu. Oke, yang selanjutnya bentuk-bentuk bangun. Nanti ada bangun ruang dan bangun datar, mengelompokkan bangun ruang dan mengelompokkan bangun datar. Yang ketiga pengukuran panjang, nanti anak-anak bisa membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Kemudian memperkirakan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Yang ketiga, mengukur panjang benda menggunakan benda lain dalam satuan tidak baku, seperti nanti kita mengukur tas dengan pensil, seperti itu. Oke, yang selanjutnya tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada bab aku cinta lingkungan sekitar, anak-anak nanti dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikkannya di rumah dan di sekolah. Kemudian
Untuk bab aku suka bergotong royong, anak-anak diajak mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Nah, itu terus menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di sekolah dan di rumah. Nah, nanti mereka biar bisa membedakan kalau di rumah seperti ini, kalau di sekolah seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya menyampaikan pendapat di kelas sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya. Masih sederhana karena masih kelas 1 ya. Kemudian selanjutnya mendengarkan ketika temannya berbicara dan membuat kesepakatan sederhana di kelas dengan bimbingan sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya dengan bimbingan guru. Seperti itu yang PPKN. Kemudian untuk seni terpadu, di sini seni itu bebas. Kita mau memilih yang seni apa. Boleh seni tari, boleh seni musik maupun seni rupa. Nah, biasanya kalau saya di tempat saya itu menggunakan yang seni rupa tentang model bangun dan model kotak serta kolase dan berkreasi dengan daun. Nah, peserta dapat mengolah bentuk dan merakit model 3 dimensi sederhana. Kemudian peserta dapat mengatur model-model 3 dimensi sebuah bangunan menjadi model sebuah kota. Peserta didik dapat menggunakan lem dan gunting untuk membuat kolase dengan tepat. Peserta didik dapat membuat kreasi dari daun. Peserta didik dapat membuat pewarna alami dari daun, seperti itu. Nanti diajarkan di kelas. Kemudian ini muatan lokal. Nanti di setiap daerah berbeda-beda ya, karena saya mengajarnya di Jogja, jadi ada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, ini belajar tentang Punokawan. Ngrungokke micara maca bab perangan awak. Peserta didik mampu mendengarkan bunyi huruf tentang nama-nama anggota tubuh. Peserta didik mampu menyebutkan bunyi-bunyi huruf tentang nama-nama anggota tubuh. Peserta didik mampu menunjukkan bunyi huruf tentang nama-nama anggota tubuh. Peserta didik dapat menjelaskan suku kata tentang nama anggota tubuh dan kegunaannya serta cara merawatnya. Contohnya rambut. Nah, rambut itu untuk apa, cara merawatnya bagaimana, gigi itu kegunaannya untuk apa, cara merawatnya seperti apa, begitu. Kemudian peserta didik mampu menirukan nama-nama anggota tubuh dalam ragam ngoko dan kromo dengan baik. Nah, nanti diajarkan dua bahasa, bahasa Jawa ngoko serta bahasa Jawa kromo. Kemudian peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri secara lisan dengan benar, menggunakan bahasa Jawa yang benar. Kemudian peserta didik mampu memperkenalkan anggota keluarga secara lisan, tentang ayahnya siapa, ibunya siapa dalam bahasa Jawa yang baik. Kemudian ada tentang dolanan tradisional. Nanti anak-anak mampu memahami dongeng hewan, tembang dolanan, dan permainan tradisional yang menggunakan tembang-tembang dolanan, seperti itu. Kemudian peserta didik mampu menceritakannya. Oke, kemudian ada bab tentang barang kewan lan tanduran ing saubenganmu. Nah, itu siswa mampu memahami kok ini salah ya, salah tulis ya. Jadi untuk kewan dan tanduran itu ngrungokke micara maca bab barang kewan lan tanduran ing saubengan. Jadi di sekitar gitu loh, di sekitar itu ada tanaman apa saja, hewan apa saja, seperti itu. Nah, ini bagian TP ini masih salah tulis kayaknya, ini yang tentang Punokawan, silsilah keluarga Punokawan yang pertama tadi. Kemudian yang selanjutnya tentang bab kedadian alam.
kedadian alam itu ngrungokno micara maca bab kedadian alam. Siswa mampu memahami unggah-ungguh basa untuk memperkenalkan diri dan menanyakan sesuatu kepada orang lain. Siswa mampu menggunakan unggah-ungguh basa untuk memperkenalkan diri dan menanyakan sesuatu kepada orang lain. Karena dalam bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh gitu ya. Ketika kita bertanya, ketika kita menyampaikan pendapat, itu ada unggah-ungguhnya, tata cara seperti itu. Kemudian mata pelajaran yang selanjutnya tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ada 3 bab di semester 2. Ini sebenarnya tergantung kita juga menentukannya mau berapa seperti itu ya, tinggal keputusan bersama aja. Kalau kami ngambilnya 3 bab. Yang pertama tentang Cici Farms, kemudian tentang Aisyah Family, dan yang ketiga I like fruit. Nah, itu tentang yang pertama materi tentang hewan, kemudian ada tentang anggota keluarga, kemudian mengenalkan nama-nama buah seperti itu yang masih sederhana seperti itu untuk bahasa Inggris kelas 1. Ini panduannya kita ambil dari buku paket yang kurikulum Merdeka yang terbaru itu ya, warnanya hijau. Nanti insya Allah diposting lah ya sampul-sampul buku yang untuk kami mengajar. Nah, cukup sekian dulu untuk sharing-sharing tentang tujuan pembelajaran kelas 1 semester 2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman menyusun tujuan pembelajaran, baik itu mau menyusun asesmen dan sebagainya ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dari saya, semisal ini harusnya seperti ini, silahkan komen, sangat terbuka ya, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih terima kasih sudah mau mampir ke channel kami, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.